Selamat malam Ibu Bapak semua, Bapak-Bapak, orang tua, Ibu Bapak, guru, staf, dan karyawan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali Ibu Bapak bahwa pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan di dalam acara webinar Parenting Daring Q&A dengan tema Anakku Sayang, Anakku Tidak Malang, yang nantinya akan dibawakan oleh beliau Ibu Dr. Christine Wibowo, SPSI, MSI, Psikolog. Dalam kesempatan webinar kali ini, Ibu Bapak diberi kesempatan untuk bertanya jawab kepada narasumber, yaitu Ibu Christine, sesuai dengan tema yang telah diberikan, Anakku Sayang, Anakku Tidak Malang. Dan pada kesempatan malam hari ini pula saya ditemani oleh teman saya yang luar biasa baik, ya, luar biasa sehat ya Pak. Ya. Bersama Pak Kosmastri. Halo, ya, gimana Pak kabarnya hari ini? Sehat Pak? Sehat. Imunnya kuat Pak? Sehat. Ya. Karena pada malam hari ini tadi sudah disampaikan bahwa akan ada Q&A, sehingga ada rule-rule yang harus bersama-sama Ibu Bapak dan kita semua untuk ketahui. Mari Pak Kosmastri untuk menyampaikan rule yang nanti akan berjalan sepanjang dalam acara webinar kali ini. Ya, terima kasih Bu Asih. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai, jadi seperti yang Bu Asih bilang, kita harus pahami ya. Yang pertama, Bapak Ibu semua dipersilahkan nanti untuk menghidupkan mikrofon jika diminta oleh moderator atau pembicara. Jadi selama tidak diminta, dimohon untuk tidak menyalakan. Dan nanti akan ada materi dari pembicara dan setelah itu ada Q&A. Kami panitia sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu berikan saat mengisi form pendaftaran. Panitia menyaring, memfilter, dia akan diberikan ke pembicara. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jika masih ada pertanyaan yang nanti sekiranya belum terjawab, boleh menanyakan langsung. Nanti saat Q&A berlangsung, boleh secara lisan menanyakan, atau nanti dengan pembicara, jika memang pembicara memperbolehkan, silahkan. Saat bertanya, nanti kan boleh memanfaatkan kolom chat yang tersedia, boleh ditulis di situ. Formatnya tulis nama, lalu asal daerah dan pertanyaannya apa, ya. Kalau lewat langsung berarti open cam langsung berbicara juga silahkan, gitu ya. Nah, ini yang terakhir yang jangan sampai lupa, ada evaluasi ya Bapak Ibu. Kalau di awal sudah mendaftar, mengisi pendaftaran, di akhir jangan lupa Bapak Ibu mengisi form evaluasi. Linknya nanti bisa dilihat di sini, di akhir kegiatan nanti juga akan ditampilkan. Ya, begitu. Mungkin bisa dipahami bersama ya Bapak Ibu. Ya, di sini sudah hadir Pak Surya, akan membantu kami untuk memulai dengan doa pembukaan agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Dipersilahkan Pak Surya untuk memimpin doa. Ya, selamat malam Bapak Ibu, senang bisa berjumpa malam ini. Selamat malam Bu Christine. Terima kasih bisa memimpin. Iya, selamat malam Pak. Baik, Bapak Ibu, mari sebelum kita melanjutkan acara kita bersama malam ini, kita akan membuka dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami menjadi orang tua. Sebuah kepercayaan yang begitu besar, sebuah kepercayaan yang sesungguhnya kami tidak layak untuk menerimanya, karena kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Tetapi Engkau berkenan memberikan kepercayaan itu kepada kami. Dan kami sungguh bersyukur, merasa terhormat dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Sekaligus kami menyadari tanggung jawab yang besar, yang berat, yang tidak mudah, yang harus kami pikul. Karena itu Tuhan, kami bersyukur karena ada webinar-webinar yang boleh kami ikuti, di mana di dalamnya kami boleh belajar, diperlengkapi untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami, untuk boleh mendidik, membesarkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi-pribadi yang membawa sukacita bagi banyak orang, terkhusus juga bagi keluarga, bagi setiap kami. Dan biarlah malam ini
melalui narasumber Bu Christine, kami boleh semakin diperkaya, sekaligus juga dimotivasi, didorong untuk menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan penuh sukacita dengan sebaik-baiknya demi masa depan anak-anak kami. Tuhan tolong kami semua, dan kami percaya seluruh rangkaian acara malam ini Tuhan yang memimpin, moderator, Tuhan juga beri hikmat dalam mengelola acara ini dengan baik. Teknologi yang digunakan biarlah boleh berfungsi secara optimal, sehingga sungguh materi yang diberikan kami bisa pahami, kami bisa dapatkan dengan optimal. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kebersamaan kami malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Surya. Bu Asih mungkin bisa membantu saya untuk memperkenalkan siapa sih ini pembicara kita hari ini. Baik Pak Kosmas, Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa webinar parenting dengan tema Anakku Sayang, Anakku Tidak Malang pada malam hari ini akan diformat dengan Q&A. Namun sebelumnya, nanti narasumber dalam hal ini adalah Ibu Dr. Christine Wibowo akan menyampaikan prolog materi terlebih dahulu. Namun sebelum beliau menyampaikan materi, berikut akan saya sampaikan CV dari Ibu Dr. Christine Wibowo. Dr. Christine Wibowo, SPSI, MSI Psikolog, lahir di Banjarnegara 5 Januari 1971. Mulai dari tahun 1995 hingga sekarang 2021 sebagai dosen Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto Semarang. Dan juga beliau aktif dalam konselor remaja dan keluarga. Pembicara di berbagai gereja, sekolah-sekolah dan kampus. Juga beliau merupakan penulis buku, pengisi acara radio. Beliau juga merupakan ibu dari 3 orang dara, ibu dari 3 orang putri dan istri dari Bapak Kuntadi Aji Kusuma. Ibu Christine juga tidak ketinggalan seperti kita semua kekinian gitu, juga aktif di sosmed. Dalam hal ini IG-nya mungkin Bapak Ibu bisa follow ya di Christine Wibowo. Nah ini foto-fotonya, tetap lagi Bapak Ibu, luar biasa. Crispy keren, bisa nemu foto ini ya. Bu, itu apa pernah ngisi vokal grup ya Bu ya? Kayaknya asik gitu, bajunya bagus, seragam. Ya, seragam terus, karena pas diskonan Bu. Oh iya, bisa diskon ya Bu, kalau ada diskon ya Bu, saya mau. Yeah. Oke, baik Ibu Christine, silakan untuk menyampaikan prolog materi. Iya, terima kasih sekali Bu Mulyasih dan Pak Kosmas. Pak William juga. Apa kabar Bapak Ibu? Selamat malam. Shalom. Waduh, ini hari ini ya. Malam, shalom. Oke, ya, Halo. baik. Ya. Bu. Baik ya. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab. Kalau saya tanya, bisa menjawab lewat chat Bapak Ibu. Ah, kita coba chatnya. Apa kabar? Nama ininya ya, nama orang tua atau nama muridnya Pak Kosmas yang ditampilkan? Ya, beberapa ada yang nama muridnya, ada juga yang orang tuanya, Bu. Baiklah. Jadi kalau nanti saya keliru-keliru, mohon maaf ya Bapak Ibu. Waduh, ini sudah saya belum menyapa, sudah chattingnya sudah ramai sekali. Bu Esti, Bu Handa, Bu Pratiwi. Apa kabar? Bu Felicia, Bu Francisca. Wah, Pak William ini tadi yang berdoa ya, sudah langsung ngasih quotes ini ya. Bu Lorta, Pak Stefanus, Bu Silvana, ya nanti jadi Bapak Ibu boleh berinteraksi dengan saya lewat chat sementara ya. Nanti di Q&A atau tanya jawab nanti Bapak Ibu bisa sesuai permintaan moderator Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, jangan kemana-mana, harus aktif di komen karena Krista Mitra akan mengundi siapa yang aktif dan siapa yang memberikan komen yang paling baik. Siap-siap Bapak Ibu, tangan di atas tombol. Baik, slide-nya Bapak yang memegang mungkin Pak Kosmas, slide-nya PPT. Iya, selamat malam ya. Oh, ada Ibu Monica yang pinter bikin masker ini ya, Bu Yesi, Pak Tekno sudah ada juga. Waduh, ya dari beberapa sekolah yang dulunya menjadi guru dalam hal malam ini mungkin posisinya sebagai orang tua murid begitu ya. Pokoknya Bapak Ibu, ini mumpung slide-nya belum tayang, Bapak Ibu boleh lari sebentar ke meja makan, ambil minuman, ambil cemilan, boleh loh. Boleh ya Bu Mulyasih ya. Yang nggak boleh kan on mic ini.
Ya, kalau on kamera sambil makan, oke, Bapak Ibu ya. Baik, ini saya hanya prolog aja Bapak Ibu, hanya diberi waktu 5 menit sama Bu Lorta ya. Selebihnya kita akan berdiskusi. Baik Bapak Ibu, tadi Bu Mulyasih sudah 15 menit Ibu. Maaf. 5 menit tuh Bu Lorta buka rahasia ya. Ya, makasih Bu Lorta. Jadi nama saya tadi sudah disampaikan oleh Bu Mulyasih, sampai saya kaget ya bisa mendapatkan foto saya karena memang tersebar di mana-mana gitu ya, seperti firman Tuhan ini Pak William ya, tersebar di mana-mana. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa lihat Instagram saya karena zaman sekarang kita harus melihat ini orang ini siapa, itu dari IG. Nah, nama Instagram saya itu pakai X Bapak Ibu, karena saya kan bergaulnya dengan anak-anak muda Bapak Ibu. Jadi kalau mereka memanggil saya Bu Christine itu kepanjangan itu ya. Dan Christine-nya saya nggak pakai E, itu spesial gitu. Jadi salah-salah, daripada salah-salah dah pakai X aja. Maka mahasiswa Fakultas Psikologi Unika mengenal saya dengan Bu Xtin. Betul ya Pak Kosmas ya? Jadi kalau di kampus ada yang nyari Bu Christine itu salah Christine yang lain gitu. Karena saya nggak terkenal Bapak Ibu. Tapi kalau Bu X, waduh, sehingga Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua murid kalau nanti pas ngobrol kan sering kita bilang, contohnya misalnya si X. Nah itu langsung terbayang wajah saya Bapak Ibu ketika ngomong si X gitu ya. Baik ya, ini kita akan bincang-bincang masalah remaja, prolog aja. Ya, next Bapak Ibu. Dan Pak atau Bu ya, oke. Ini anakku sayang, anakku tidak malang. Dan saya mendapatkan japri WA hari ini ramai sekali Bapak Ibu. Karena lucu ya, ini memang guru-guru Krismit itu tidak diragukan lagi kreativitasnya. Membuat judulnya lucu ya, anakku sayang, anakku tidak malang. Nah Bapak Ibu, sudah ambil cemilan? Sudah ambil minuman, sekarang sambil nyemil tangan tetap di atas keyboard Bapak Ibu ya. Di atas, bisa ngetik ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita dulu nih. Bapak Ibu pernah nggak kenal orang yang kok hidupnya happy aja? Pernah ya Bapak Ibu? Tapi pernah juga kita mengenal orang lain yang kok susah, ya Bapak Ibu ya? Oh no, wey. Pernah nggak Bapak Ibu? Kita melihat si A yang selalu happy dan si B yang kok wey, saben update status ini kok statusnya elek terus ya. Beda dengan si A yang selalu happy. Pernah nggak Bapak Ibu punya teman begitu? Silahkan di chat. Jangan lupa ada hadiah menarik untuk yang aktif. Pernah Bu Esti bilang, ada ya orang begitu ya. Ono ya wong koyo ngono ya happy terus. Tapi ada juga orang-orang yang kemudian susah terus gitu. Ini yang membedakan apa Bapak Ibu? Ya, pernah ya. Silahkan tim Krista Mitra Bapak Ibu untuk mumet memilih siapa pemenangnya. Oh, cuma nyebut pernah itu bisa kadang-kadang bisa menang loh Bapak Ibu. Namanya hoki itu ya, ya. Hoki ya. Pernah banget Bu Monika bilang, pernah ada. Kenapa ini? Kalau kita sebut si A itu selalu senang, si B itu selalu malang. Sial gitu. Malang susah terus gitu ya Bapak Ibu. Iya, saya Bu selalu happy. Bring happiness everywhere. Pernah ya, yang membedakan adalah cara mereka menyikapi problem. Pernah ya. Jadi bukan ininya, bukan masalahnya, tapi caranya. Caranya kenapa? Karena masalah yang dihadapi sesuai dengan usianya dan cepat berganti. Karena usia kan berganti nih, maka masalahnya harus berganti. Betul Bu Esti, Bu Liona, pernah ya. Jadi contohnya gini loh Bapak Ibu. Kalau malam ini kemudian beberapa menit sebelum ini saya telepon Bu Lorta. Saya bilang, Bu, hari ini saya batal, tidak bisa ke Krismit. Terus Bu Lorta nanya, lo ada apa Bu? Terus saya jawab, soalnya saya lagi patah hati. Saya lagi pacaran, tapi WA saya nggak dibales-bales. Jadi saya patah hati Bu, males jadinya mau kerja. Menurut Bapak Ibu, kalau saya bilang begitu itu pantas apa tidak Bapak Ibu? Padahal tadi Bu Mulyasih menyampaikan tanggal dan tahun lahir saya loh Bapak Ibu. Dan saya bilang saya lagi patah hati. Bapak Ibu merasa pantas atau tidak jawabannya? Pantas atau tidak? Oh malah pernah. Tidak loh, kok nggak pantas pacaran, malah ngece toh. Bapak Ibu malah ngece saya, nggak pantas ya. Tidak, wah, ada yang kanya 2 loh Pak Kosmas. Berarti aneh, kurang pas. Loh, saya tuh masih muda loh, masih cocok loh kalau pacaran. Wah Bapak Ibu di sini ngece ini sama saya, nggak pantas. Karena usia saya sudah 5 kali emas, katanya usia 5 tahun itu usia emas, dan saya sudah 10 kalinya ding ya. Jadi nggak pantas. Jadi kalau saya
di usia saya pacaran, pantesan hidupnya malang. Nah, kalau bakso Malang enak, ini hidupnya malang. Kenapa? Karena masalah yang saya hadapi tidak sesuai dengan usia saya. Tetapi kalau yang ngomong seperti tadi itu, saya WA-nya nggak dibalas-balas, jadinya saya males nih, Miss. Yang ngomong itu gadis 16 tahun, 17 tahun, itu pantas. Maka kalau gadis-gadis itu kemudian patah hati, sedih, sebentar lagi move on. Tidak malang, karena masalahnya itu sesuai usia. Harusnya masalah sesuai usia saya harus apa, Bapak Ibu? Punya banyak uang, karena anak-anak harus kuliah, kan gitu. Jadi sudah berbeda. Jadi kalau masalah saya tidak sesuai dengan usia, itu malang. Nah, anak-anak juga begitu. Dia punya tugas yang harus diselesaikan sesuai usia. Kalau nggak sesuai, dia malang. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pikirkan. Umur 12 bulan, kira-kira anak itu harus bisa apa, Bapak Ibu? Masalahnya itu apa anak umur 12 bulan yang harus bisa diselesaikan? Next slide, sambil menunggu jawaban Bapak Ibu. Berjalan, kok pinter-pinter tuh orang tua ini? Ah gitu nggak usah ada acara seminar toh Pak Kosmas ya. Pinter-pinter kok, jalan, ya bisa jalan Pak Puji ya, jalan. Ya, seperti ini jalan. Jadi anak 12 bulan bisa berjalan. Nah, kalau dia pada saat itu belajar berjalan, dia nggak malang. Tetapi kalau dia sudah kelewat usianya, belum bisa juga berjalan, ini orang lain bilang malang. Malangnya itu bukan sial yang gimana nasib, bukan. Tetapi jadi sedih dia, Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Pak Tekno juga ya? Wah, Pak Tekno guru olahraga nih kayaknya. Pasti ngerti ya. Jadi harus bisa berjalan. Kalau dia nggak bisa berjalan, dia akan sedih. Maka kita sebagai orang tua membuat anak ini tidak malang. Berarti kalau 12 bulan harus bisa berjalan, maka yang Bapak Ibu lakukan apa? Nah, ya Bapak Ibu, anak saya baru 3 bulan, ini misal. Padahal 12 bulan harus bisa berjalan. Terus saya harus ngapain Bapak Ibu? Memberi support, ayo gitu, iya. Apa Bapak Ibu, anak saya baru 3 bulan nih, misal nih, 12 bulan harus bisa jalan. Apa yang dilakukan? Pilih ya Bapak Ibu, A atau B ya. Siap? A. Saya bilang begini, saya kan orang Kristen, semua kan indah pada waktunya. Sekarang nggak bisa belajar, lah nggak apa-apa, nanti kan bisa sendiri. A, indah pada waktunya, ini pakai ayat suci loh ini. Yang B pilihannya, saya 3 bulan anak saya ajarin tengkurap, saya ajarin duduk, kemudian berdiri, rambatan, dan seterusnya, sehingga nanti 12 bulan tepat bisa berjalan. A atau B? Silahkan Bu Lorta dan Pak Kosmas untuk menilai jawaban Bapak Ibu. Benar nggak A dan B? Ini yang mana yang betul? B. Ini soal yang nggak bagus ya, karena semua jawabnya B itu berarti soalnya nggak bagus. Karena soal yang bagus itu harus ada yang jawab A dan jawab B ya. Oh, ada yang A loh Pak Puji. Bener nih Pak Puji nih, Pak Tekno B, betul, nggak mau remedi, nggak ganti A, ayo, Bu Monika nggak mau ganti, Tri Putri nggak ganti, jawabannya apa? Yang A itu ada kitab sucinya loh, indah pada waktunya, nggak mau jawab A, Tit, deal ya, betul, jawabannya B, harus distimulasi, loh ayat Alkitabnya salah toh Bu? Oh ya enggak, kita aja yang kadang-kadang salah menafsirkan. Tadi saya sebelum ini ada acara persekutuan, Bapak Ibu, saya iseng nanya ke orang tua, kata-kata indah pada waktunya di Alkitab itu nyanya huruf kecil atau huruf besar? Oh, ini kuis lagi loh ini. Nyanya huruf kecil atau huruf besar? Ayo buka Alkitab, Bapak Ibu. Nyanya huruf kecil atau besar? Jangan lihat yang undangan. Kalau undangan nganten suka salah ketik. Oh, betul ya? Waduh lah, payah iki Pak Kosmas. Hurufnya yang kecil cuma Bu Patricia, yang lain besar-besar. Indah pada waktunya, betul? Aduh, nggak cukup 15 menit ini Bu Lorta. Ngasih waktu 15 menit ini. Nah ini jawabannya masih besar-besar ya. Hurufnya kecil. Alkitab saya sih, nggak tahu kalau Alkitab Bapak Ibu. Alkitab saya sih indah pada waktunya, nyanya kecil gitu. Jadi maksudnya kita harus berusaha. Jangan anaknya nggak bisa jalan, nggak apa-apa. Kita doakan aja nanti berjalan indah pada waktunya, tapi kita nggak ngapa-ngapain ya, gombal toh Bapak Ibu, gombal itu. Kita harus ngajarin betul Bu Tina, besar huruf kecil, dicek saja lah yang betul yang mana ya, huruf kecil atau huruf besar. Tapi intinya kita harus berusaha dan Tuhan memberkati. Kalau kita nggak pernah memberikan stimulasi, jangan ngimpi anak kita bahagia. Anak kita akan malang karena tugas perkembangan berikutnya akan tambah lagi. Kalau tugas yang sekarang belum bisa, nanti numpuk. Nah, next slide. Bapak Ibu, ya, Bu Tina kecil, yakin? Besar, yakin? Nah, cek tuh Alkitabnya. Ini yang slide berikutnya adalah rumus saya yang selalu saya bawa kemana-mana, Bapak Ibu. Jadi harus distimulasi.
Yang memberikan stimulasi itu yang kata-kata peran utama itu loh Bapak Ibu tabelnya. Ada peran utama ya. Nah, kemudian berikutnya hasil. Hasilnya itu anak-anak akan mempunyai karakter seperti ini. Optimis, kontrol diri, motivasi, perilaku dia mudah diarahkan, pandai mengelola konflik, setia, emosi stabil, begitu ya hasilnya anak-anak itu ya. Penuh dengan kasih sayang, cinta keluarga, ya. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat. Bapak Ibu usianya, putra-putrinya usia berapa? Kalau usia 13 sampai 19, maka dia harus sudah punya motivasi setia dan emosinya stabil. Berarti kalau yang bawah itu bisa, yang atasnya pasti bisa Bapak Ibu. Dia pandai mengelola konflik, nggak ada toh ya anak SMP kok sampai, belajar, kok ulangan nilainya jelek kok belajar. Ayo, nggak ada toh Bapak Ibu seperti itu. Kalau masih ada yang seperti itu, yang perlu ditanyakan si peran utama. Dulu pernah melakukan nggak? Coba Bapak Ibu ya, yang warnanya hijau, 0 sampai 12 tahun, berarti sebelum SD. SD dan sebelumnya. Yang berperan siapa Bapak Ibu? Yang peran utama itu berarti yang paling depan, yang ditulis paling depan. Peran utamanya. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya, peran utamanya ya. 0 sampai 3 ibu. 3 sampai 5 ayah. 5 sampai 7 ayah. 7 sampai 12 ayah. Siapa Bapak Ibu? Oh, ini saya sering ngomong ini nih. Oh enggak. Bu Natalia direvisi sedikit jawabannya. Jawabannya hanya oknumnya siapa ini? Ibu, ayah. Siapa Bapak Ibu yang paling sering saya sebut? Ayah. Maka dalam Alkitab saya loh Bapak Ibu, Alkitabnya beda lagi enggak nih? Kalau dalam Alkitab saya ditulis, hai ayah, jangan lukai hati anakmu. Karena apa? Ayah itu tokoh yang paling utama di usia SD dan sebelumnya. Nah, kalau ayah-ayah sudah berperan, nah ini Bapak Ibu, bahkan Tuhan kita, Sang Juru Selamat Yesus, itu di bawah 12 tahun masih di bawah pengasuhan Maria Yusuf. Betul Bapak Ibu ya? Itu dibuktikan ketika Yesus ketinggalan di Yerusalem. Yesusnya harus gimana Bapak Ibu? Harus pulang ke bawah dalam pengasuhan Maria Yusuf. Jadi harus ayah dibantu ibu gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang putra-putri kita ada di 13 sampai 19 tahun. SMP SMA. Berarti yang berperan siapa? Ayahnya sudah nggak terlalu berperan Bapak Ibu. Kalau ayah baru mau berperan sekarang, sorry ya Bapak Ibu ya, terlambat sudah kau datang padaku. Gitu anak-anak jawabnya. Pak, baru ngomong sekarang. Dulu-dulu kemana aja, Pak? Nah, yo, ini SMP SMA ini mulai ditantang ini orang tua, mulai divalidasi. Apakah kata-kata papa mama itu benar integritas apa tidak? Wah, ini banyak sekali yang harus saya sampaikan, tapi waktunya mepet, nanti kalau ditanyakan aja. Jadi, ini orang dewasa lain dan teman. Nanti ketika mereka sudah mau menikah, Bapak Ibu, yang berperan pasangan. Kalau kita baru mau berperan, telat, malah bikin konflik nanti. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, sekarang orang dewasa, contohnya guru. Next slide. Nanti boleh kalau ada pertanyaan. Ya. Jadi ceritanya seperti ini. Ayah ibu, anak sudah di tengah nih sekarang. Sudah mulai mendekat kepada orang dewasa lain dan teman-teman. Tidak lagi lengket ke papi mami ya. Kalau yang masih lengket, ayo dikenyangin. Dikenyangin itu perhatian papa mama harus full, pendidikan karakter juga harus full, sehingga ketika SMP SMA mereka sudah mulai mandiri. Jangan bangga kalau anak-anak masih nempel ke orang tuanya. Hati-hati Bapak Ibu di sini ya. Karena anak-anak sudah harus mendapatkan wawasan dari orang dewasa yang lain. Oleh sebab itu, next slide. Ya, sehingga kita perlu kerjasama nanti dengan orang lain. Ini loh Bapak Ibu, roda kendali namanya. Ketika anak-anak masih kecil, itu roda kendalinya di merah. Ya, sibuk sama teman kata Bu Devi ya. Contoh hasil dari anak usia 13 sampai 19 tahun, tadi motivasi. Jadi, saya jawab sedikit, 13 sampai 19 tahun itu berarti sudah punya motivasi, bisa mengelola konflik. Jadi papa mamahnya nih bulan madu. Pacaran lagi. Karena apa? Nggak ribet seperti waktu anak-anak SD. Anak-anak SMP, SMA, memang kita belum happy ending mengasuh mereka. Tapi ibarat pohon, kita sudah mulai panen, sudah mulai melihat hasilnya. Dari jerih payah kita waktu mereka masih SD. Anak-anak 13 sampai 19 tahun, dia akan belajar, mandiri, ngomong begini ke papa mama, Pak, Ma, kalau jalan-jalan hari Minggu tuh mbok jangan sampai malam toh. Papahnya bilang, alah, wong Senin sekolahnya aja sekolah online, kan nggak apa-apa, santai. Oh, jangan gitu toh, Pak. Namanya sekolah harus sekolah. Jangan ngajak-ngajak pergi dulu dong, Pak. Ini hari Minggu, kita harus ke gereja dulu. Nah, itu anak-anak seperti itu. Bahkan kita bilang, hei, makan. Anak-anak bilang, Mama, Papa, mute, freeze. Aku lagi presentasi nih.
Apa mama sana? Lo mau ngeliat di komputer? Lo komputer ini belajar loh apa? Aku lagi serius lah. Nah gitu kira-kira. Nggak ada orang tua terus, weh belajar, weh. Udah nggak ada Bapak Ibu. Kalau ada, berarti terlambat Bapak Ibu. Ayo kita kejar. Kita stimulasi kejar. Dengan cara seperti ini. Waktu anak-anak itu harus kenceng kita pegangnya Bapak Ibu. Kita yang atur, kita yang ada di depan. Engar sosung tulodo. Kita di depan ngatur. Ekstrakurikulermu, bagusnya kalau nggak ini. Ayo kalau sekolah minggu, kalau hari minggu harus sekolah minggu, bla 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 bla. Ketika remaja, nggak gitu lagi Bapak Ibu. Anak-anak sudah bisa mandiri. Kita mulai membesarkan roda kendalinya. Jangan malah nggak boleh kemana-mana. Wah ini banyak contoh, nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Ini karena waktunya durasi ya Bapak Ibu ya. Baik, ya. Bagaimana kalau terlambat, kebut Bapak Ibu. Tidak maksimal seperti kalau nggak yang terlambat, tetapi ya terpaksa kalau remaja apa mamahnya belum berperan dulu lupa, sekarang baru ingat, ya kerjasama dengan guru. Itu penting sekali kerjasama. Harus tetap orang tua karena lulus SMA usia, iya. Harus orang tua, kenceng ini yang di kuning masih orang tua. Bapak Ibu ya, kita lihat Musa, kenapa Musa tidak mudah terpengaruh bujukan orang-orang luar negeri, karena dia waktu masih kecil diasuh sendiri oleh ayah ibunya. Ayah-ayah dan ibu-ibu jangan mengabaikan yang merah ini, karena nanti ada masalahnya expired kita, kuning ya. Next slide, nanti boleh ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Jadi anak-anak di usia remaja mulai menguji integritas dari papa mamahnya, maka papa mamah jangan bikin malu. Karena mereka menguji, papa mama minta aku belajar, nyatanya bertengkar, cekcok, mau cerai. Oh bertengkar boleh nggak? Sangat wajib bertengkar, namanya suami istri. Nanti kapan-kapan minta Krismit ya, untuk sesi pasutri ya, nanti saya kasih tahu bagaimana bertengkar yang sangat romantis, mumpung Valentine Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak melihat bagaimana pernikahan papa mama, bagaimana papa mama menggunakan uang, bagaimana papa mama menggunakan waktu dan berteman dengan orang lain. Apakah papa mama juga ranking 1 dalam segala kehidupan ini, atau hanya menuntut aku ranking 1? Papa mama tidak boleh, haram hukumnya menuntut anak-anak mendapatkan nilai yang baik dan ranking bagus. Kalau Anda tidak pernah mendapatkan ranking 1 dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pernikahan kita, kita nggak dapat ranking 1. Jangan pernah nanya nilai anak, Bapak Ibu. Karena anak, keturunan kita. Kalau papa mamahnya keren, pasti anaknya keren. Sudah itu Bapak Ibu, itu rumusnya gampang kok. Ya, begitu ya, betul sekali harus orang tua. Next, jadi integritas ini mulai diuji. Beware of dogma. Integritas diuji dan kemampuan orang tua memberikan solusi itu penting untuk anak-anak remaja. Barusan saya persekutuan juga materinya tentang dogma. Dogma penting apa tidak Bapak Ibu? Nomor 1 wajib. Jangan membunuh, jangan mencuri, itu wajib Bapak Ibu. Harus. Tetapi sebagai orang tua adalah malaikat yang disediakan Tuhan untuk anak-anak kita. Harus punya solusi. Tangan siap di atas tombol. Wih, jangan kayak kuis ini. Bu Tejo ngomong apa Bapak Ibu? Mbok dadi wong kuwi sing? Iya. Solutif. Solutif. Mbok dadi wong kuwi sing solutif ngono lho. Silakan Krista Mitra untuk menilai semua jawaban. Dadi wong kuwi kudu solutif. Ya, responsif sembodo, nah, solutif ya. Bu Tejo ngomongnya gitu. Walaupun dalam bahasa nggak ada kayak gitu, artinya responsif. Jadi orang tua itu oleh remaja diuji. Jadi remaja nggak nguji secara sengaja, tapi dalam hatinya dia akan makin percaya kalau orang tua lulus dalam hal ini. Jadi jangan hanya mengatakan Tuhan beserta kita, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa gitu. Bapak Ibu tadi saya yang tadi ikut persekutuan saya ulang Bapak Ibu. Contohnya begini. Ketika ada klien saya kelas 3 Bapak Ibu, masih kecil nih ya. Dia selalu takut Bapak Ibu. Dia merasa bahwa dia berdosa karena Tuhan tidak beserta dia. Nah, usut punya usut Bapak Ibu, ternyata begini ceritanya. Dia di kamar kalau tidur bersama kakak-kakaknya gitu, dia anak-anak bungsu. Toiletnya itu jauh Bapak Ibu dari tempat tidur. Kalau anak ini mau ke toilet, itu harus melewati ruang makan yang besar. Maklum rumah Cina kuno yang sugih ini Bapak Ibu ya. Jadi ruang makannya besar tapi gelap. Ketika anak ini ngomong, Mami aku takut kalau ke toilet, dan maminya itu seperti saya, Kristen banget ngomong, Immanuel, Tuhan beserta kita. Tetapi tanpa solusi. Itu betul Tuhan beserta kita.
Nah, tapi lah Mbok, dilihat toh, dianalisa kasusnya. Ternyata ruang makan yang dilewati dia itu Mbok dinyalakan listriknya, lampunya terang, sehingga anak nggak takut gitu. Karena kalau hanya dogma tanpa solusi, Bapak Ibu, suatu hari anak akan merasa ketika dia takut, Tuhan benar-benar nggak beserta dia, Bapak Ibu. Ciloko, Bapak Ibu, nek begitu. Jadi hati-hati dengan dogma yang tanpa solusi untuk remaja. Lama-lama nanti remaja nggak percaya kepada kita. Wah, ini banyak kasus, Bapak Ibu. Sudah habis ya waktunya ya, Bu Lorta. Tak apa-apa lah, tambah dikit lah ya, Bu Lorta ya. Bonus lah ya, cincai mah, Mas Imlek kok ya, murah dikit. Saya mau cerita ini karena ini penting. Saya ngomong di Instagram, Bapak Ibu, iseng aja sih, tapi ternyata banyak yang jawab. Dan saya kaget dengan jawabannya. Ini contoh gampang, Bapak Ibu. Ketika anak remaja kita mengatakan temennya ulang tahun, ini di masa COVID, dan dia cerita kepada papa mamahnya, Pah, Mah, ini aku pengen loh, pesta seperti tahun lalu, nah, Februari tahun lalu dia ulang tahun, nah ini aku mau ngasih hadiah lagi, kepengen ngasih surprise lagi sama teman-teman, pagi-pagi datang gerutuk ke tempat rumahnya gitu. Boleh ya Pak? Boleh ya Mah? Silahkan di-chat. Kalau Bapak Ibu adalah orang tuanya, jawaban apa untuk anak-anak remaja kita? Gampang kan Bapak Ibu kasusnya ini? Gimana? Ya, ditunggu. Jawabannya, boleh pakai prokes piye Bu? Caranya Bu Esti, betul. Tidak boleh. Nah ini, tidak boleh. Terus piye? Piye toh Pak? Lah biasanya ngasih surprise. Ini lihat, bolehnya gimana? Bolehnya gimana? Bolehnya seperti apa? Nggak boleh ke sana, papi anter. Waduh lah terus. Papi nganter-nganter tuh malu aku. Temenku tuh nggak ada yang nganter-nganter loh, Pi. Papi nunggu sama matanya melotot sama ini nungguin jam. Nah, anak remaja ya sebel banget. Coba gimana? Ya, coba dipikirin ya Bapak Ibu. Dan tim Krisa Mitra, silakan memberikan nilai pada jawaban yang paling benar. Gak boleh kendor, Dev. Pun, ya Bu Esti pakai masker, terus piye caranya gimana? Ayo Bapak Ibu. Social distancing tetap dilakukan. Nah ya, kita bolone anak atau Bapak Ibu, jadi harus detail. Ngajarinnya gimana? Biar anak-anak seneng, anter pakai Grab. Apanya? Hadiahnya ya. Saya nggak boleh sebut merek. Anter pakai online. Pakai transportasi online. Terus iya, kalau Bapak Ibu adalah orang tua yang ingin disayangi anak-anak, Bapak Ibu coba turun. Jadilah anak-anak. Piye coba Bapak Ibu? Pengen banget kasih surprise, tapi COVID. Piye coba Bapak Ibu? Dirasain. Jangan jadi penonton, tapi kita ikut merasakan sebagai anak. Tidak boleh, karena belum tentu keluarga teman menerima kedatangan. Kalau mau kasih, pakai online. Gimana? Kalau digosen, antar aja, nanti video call, boleh, betul. Jadi dirasain Bapak Ibu, jangan sekedar memberikan perintah seperti penonton, tapi kalau kita jadi dia, itu gimana? Kasih detail, gini aja, nanti pakai link YouTube, link Google Meet, atau link, ini betul tadi Bu Monica ya, pakai link. Prokes agak sulit Bu Miracle, karena anak-anak itu kalau sudah ngobrol, wah, jangankan anak-anak kita aja langsung lepas masker kalau ketemu teman. Ini rada tonggosu nih Bapak Ibu, rada bahaya ini ya. Jadi lebih baik tadi yang Bapak Ibu tadi sampaikan, boleh dengan menggunakan teknologi hadiahnya, papa mama nanti antar ke mall sebentar aja, nanti langsung dikirim pakai online, kamu ketemunya pakai ini. Sedetail itu Bapak Ibu. Ini kasus gampang ini kasus gampang. Jadi Bapak Ibu, jangan dogma, tetapi jadilah seperti anak-anak. Kalau aku jadi dia, rasanya ki piye gitu loh ya Bapak Ibu ya. Kirim pakai ojol, beri pengertian lalu video call rame-rame, betul begitu. Jadi harus seperti itu ya, jangan hanya sekedar nggak boleh. Dosa, waduh, apa dosa ya Bapak Ibu ya, repot nanti ya. Anak tetap nekat karena kita ngomongnya kurang wibowo, kurang nama saya Pak Puji, wibowo ya. Ngomongnya wibawa dan selalu kalau divalidasi itu kita betul, kita pun juga seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu mau tanya boleh. Itu berkaitan dengan integritas. Jadi kita nggak hanya asal ngomong, tapi kalau ngomong itu based on data, Bapak Ibu, berdasarkan data gitu ya. Kenapa mamah kepengen kamu masuknya IPS? Karena bla bla bla, jelas dijelentrek Bapak Ibu. Ya, baik, nanti anak-anak akan percaya kepada kita. Jangan hanya asal ngomong, tetapi kita merasakan jadi mereka. Pasti mereka senang. Next, berikutnya, hampir terakhir ini. Ini Bapak Ibu, kuantitas waktu ditambah Bapak Ibu, mumpung COVID. Mumpung ini, kita manfaatkan COVID menjadi back to normal. Ini bukan new normal Bapak Ibu, ini kehidupan keluarga yang sebenarnya itu seperti sekarang, back to normal. Ketemu lagi, lu lagi.
Ya, memang seperti ini. Zaman dulu pun yang benar parenting itu ya seperti ini. Ketemu terus, ada konflik, ya nggak apa-apa, wong sendok garpu ketemu terus ya konflik. Tapi itu justru yang baik, ya. Bapak Ibu lanjut, ya. Iya, anak tidak taat karena tidak ada kedekatan. Tertawa bersama sering, Bapak Ibu, paling sering. Sampai keluarga lain bilang, oh foto sing lucu. Kok keluarga itu lucu? Sering ya, Bu Wiwin ya, selamat. Anda menang ya dalam hal tertawa, sering Bu Ineke, sering yang bagi orang lain nggak lucu tapi bagi kita lucu karena pernah ada peristiwa-peristiwa tertentu ya Bapak Ibu ya. Next terakhir Bapak Ibu sebelum tanya jawab saya serahkan ke Bu Lorta, tapi sebelumnya ini Bapak Ibu ini gambar apa? Saya sering tanya ke orang tua nih, gambar apa ini? Bu Felicia, kalau saya ajak diskusi sebisa mungkin solusi yang membuat anak saya tapi menganalisis betul, iya. Ya, yang membuat anak kita pasti tahu betul. Kodok, kuda, kodok. Ya, yuk. Kodok. Sibuk dengan gadgetnya. Nanti saya jawab. Kodok, kodok, kodok. Ya. Tapi kodok, ya. Monika, Bu Monika, kodok, Deko, kodok. Ya. Ini kodok. Ya, kodok. Tetapi Pak Kosmas melihatnya ini kuda. Ayo, biar Bapak Ibu, kuda apa kodok? Kuda apa kodok? Kepala kuda, kata Bu Esti. Nah, Bu Esti, ini kebanyakan teman adalah menjawabnya kodok. Bu Esti kepala kuda. Bu Esti, saya kasih privilege ini. Untuk Bu Pratiwi apa Bu Esti tadi? Boleh on mic. Silahkan. Nah, menjelaskan kepada teman-teman yang lain bahwa ini kepala kuda. Gimana Bu Esti? Itu yang apa? Yang di kolam itu ya seperti ada kaki katak itu sebenarnya adalah bagian rambutnya si kudanya itu. Lalu bagian matanya si katak itu sebenarnya adalah hidungnya ya. Hidungnya ya, hidungnya kuda ya. Ya. Baik. Belakangnya itu matanya. Jadi Bu Esti melihatnya itu miring apa piye, Bu? Ya, miring. Miring. Ya. Iya, betul miring ya Bu. Terus diiringkan gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu yang tadi jawabnya kodok, jangan debat sama suami ya hari ini ya. Boleh deh, boleh debat, boleh. Pembicara sokong ngendi to ya, nggak wong mangkel malahan nih gitu ya. Ini kodok betul. Tapi kalau Bapak Ibu melihatnya seperti Bu Esti, makasih ya Bu Esti. Ya, sama-sama. Ya, kalau melihatnya miring kayak Bu Esti, coba Bapak Ibu retok miring dikit. Ya, atau slide-nya itu dinaikkan begitu, jadi kuda enggak? Kalau belum ya tambah waktunya sampai jam 10 malam. Masalah kodok kuda enggak rampung-rampung. Iya, betul. Wah, wong Semarang metu ini. Jebul kuda. Nah, itu yang terjadi pada kita dan remaja. Remaja punya pandangan, kita punya pandangan, semuanya benar. Kalau terjadi perbedaan begini toh Bapak Ibu, bukan seni berkomunikasi yang paling penting, tapi kesabaran dan satu tujuan. Jadi tadi Bu Esti nggak ngomong begini loh. Pokoknya toh Bu, itu tuh kuda, nggak ada kata-kata pokoknya loh. Bu Esti bilang, coba Bu Esti berusaha menjelentrekkan ya, menceritakan itu loh rambutnya itu gini, sampai oh iya, Mama bener nih, nah Papa betul nih, nah sampai kayak gitu Bapak Ibu. Jadi dengan remaja, yang penting tidak pakai pokoknya, karena kita percaya dia benar dan dia juga tahu bahwa kita benar. Yang penting adalah bersama-sama menatap ke arah yang sama dan membicarakannya bersama-sama. Ya Bapak Ibu ya, pokoknya tidak pakai pokoknya, pokoknya jangan pakai pokoknya. Demikian Bapak Ibu untuk psikologi remaja, sekilas pandang tentang remaja. Intinya melihat bersama-sama dengan anak, sabar mendengarkan ketika anak presentasi Bapak Ibu, kemudian berperan, bekerja sama dengan guru-guru karena mereka menjadi pemberi masukan buat anak-anak kita. Ya Bapak Ibu, salam sukacita, salam hangat buat saya, buat para remaja Anda. Saya kembalikan ke Bu Esti atau Pak Kosmas, silakan Bu Asih. Terima kasih Bu Ekstin, ikut-ikutan gaul nih Bu Ekstin. Iya dong, terima kasih ya, harus gaul Bu. Oke, seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa untuk webinar kali ini akan banyak durasinya untuk Q&A ya, untuk question and answers. Ya, maka tadi Bu Christine ini ya Bu ya agak kayak tergesa-gesa gitu ya Bu, karena ininya tuh pengetahuannya mau
jembreng semua, tapi waktunya yang terbatas gitu. Iya, Oke. ngebut. Ya, betul Bu. Ya, gaspol ya Bu ya. Gaspol, ya. Baik, Ibu, sesuai yang disampaikan bahwa ini adalah edisi Q&A, maka saya dan Pak Kusmas akan menyampaikan beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan ini sudah terfilter Bu dari peserta yang mendaftar di acara webinar ini. Wah, keren, ya. Ya Ibu, pertanyaan pertama. Ini kayak ujian nih saya. Gimana Bu? Ya. Yang pertama, begini Bu, ada pertanyaan, konflik antara orang tua dan remajanya bisa meruncing dan bentuknya bermacam-macam. Ketidakpatuhan, wajah yang tidak enak, juga nggak ngerti kurang micin atau bagaimana ini wajah tidak enak. Remaja sengaja melepas tanggung jawab, mengabaikan kesepakatan, menyimpan masalahnya dari orang tua, bahkan sampai mendiamkan orang tua. Wow, keren. Keren. Pertanyaannya Ibu. Berarti ini. Ya, seperti ini ya. Bagaimana pendekatan yang tepat sebagai orang tua pada anak remajanya, termasuk di dalam membangun keterbukaan dan persahabatan? Keren, iya, bagus gini Bapak Ibu. Yang pertama adalah, kalau itu pertengkaran, menurut saya tidak masalah. Tadi saya ngomong tadi itu ya. Sebentar, saya pilih Butina Indrayani. Pernahkah bertengkar dengan saya, Bu? Butina pernah nggak bertengkar dengan saya? Ya, masalah yang sama ya. Oh. Pernah, Butina? Belum. Loh, Butina suaranya lain ini. Mungkin supaya nggak bisa open cam Bapak atau Ibu yang berada di nih sini nih ditakoni Bu Christine dulu nih. Ya, gini. Belum pernah. Ya, belum pernah ya. Belum pernah bertengkar dengan saya lah. Kenapa? Kok belum pernah bertengkar dengan saya? Kenapa, Bu? Ini kalau sama saya ketemu. Lah iya emang belum ketemu ya Bu Tina ya. Coba nanti ketemu saya 5 menit kan Bu Tina jengkel sama saya Bu. Gitu. Artinya apa? Ketika kita dengan remaja, makasih ya Bu Tina, ketika kita dengan remaja, dengan anak kita bertengkar terus, itu Bapak Ibu harusnya harus bersyukur loh. Harus bersyukur itu. Karena berarti akrab. Karena kita nggak mungkin bertengkar dengan orang yang tidak kita kenal. Saya dengan Bu Asih aja nggak pernah bertengkar kok. Ya Bu, tengkar Bu. Ya Bu, nah itu nanti sudah lagi 10 menit gitu Bu Asih lihat saya terus kan nangkol lihat saya, ya jengkel gitu ya. Tapi kalau kita dengan orang yang akrab pasti bertengkar. Karena terjadi gesekan seperti sendok dan garpu itu nggak pernah akor itu tangtung, tapi tujuannya kan sama. Jadi kalau Bapak Ibu bertengkar dengan para remaja, yang pertama harus dilakukan adalah bersyukur. Tuhan ya ampun, akrab itu aku karo anakku Tuhan, gitu akrab gitu. Apalagi dengan suami dan istri bertengkar, wah itu anugerah terbesar Bapak Ibu ya. Tapi tentu saja bertengkarnya ada caranya di next sesi yang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi bertengkar itu bersyukur. Yang kedua, kenapa anak kemudian tidak percaya, menjauh, sebel dengan kita? Karena tadi integritas kita kurang. Artinya apa Bapak Ibu? Anak kita waktu menvalidasi gagal total kita. Contoh gampang ya, contoh yang lain ekstrim. Saya merokok, ngomong sama anak, kamu jangan rokok. Itu kalau anak SD, bisa Bapak Ibu. Karena anak SD itu masih ngefans dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya ngomong apa, perilakunya beda, nggak masalah Bapak Ibu. Dia akan percaya dengan apa yang kita katakan. Tetapi remaja, no, tidak. Dia tidak melihat apa yang kita katakan, tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi dia melihat langsung tembus yang dodo Bapak Ibu. Apa yang dirasakan papa mamahnya. Kalau papa mamahnya bilang, kamu tuh kalau sama temen tuh mbok gini-gini, mbok kamu tuh terbuka. Dia akan lihat, apakah papa dan mamahnya saling terbuka apa tidak. Apakah dia bisa melihat papa mamahnya saling mengasihi apa tidak. Kalau tidak, kita ngomong sampai berbusa, anak juga tidak akan percaya kepada kita. Nah, Bapak Ibu, kalau ngomong sama remaja, itu memang integritas itu sangat perlu diperjuangkan Bapak Ibu. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita rasakan dulu Bapak Ibu, harus sama dengan yang kita katakan. Anak remaja pernah di suatu SMP, tentu bukan Krisna Mitra Bapak Ibu. Ini terkenal dengan sekolah-sekolah anak-anak yang sangat pintar Bapak Ibu. Anaknya minggat Bapak Ibu, nggak mau pulang ke rumah. Ini kasus nyata loh Bapak Ibu.
kelas 9. Nah, terus pada suatu saat anaknya ketemu. Papa mamanya takut ini hilang lagi, maka diajak ke tempat saya. Nah, saya ajak ngobrol ini anak kelas 9 ini. Saya ngomong, kenapa waktu itu kamu pergi? Karena ulanganku 98, bahasa Inggris. Saya bilang, astaga 98 pinter banget. Itu kata Bu Ekstin. Kata papaku beda. Loh, papa ngomong apa? Memangnya 98 elek, kata papa. Bukan gitu, bukan. Yang ngomong, nggak apa-apa. Tapi aku ngerti hatinya. La ilah, cuma kurang 2 100 loh. Nah gitu. Dapat 60 salah. Karena jelek. Dapat 98 nanggung nek iso loro meneh tuh yang 100. Loh Bapak Ibu. Papahnya saya panggil, apakah Bapak menuntut? Oh enggak apa-apa kok. Cuma saya memotivasi. Lihat Bapak Ibu ini. Anak melihat tembus dada kita. Apa yang dirasakan papahnya? Papahnya ngomong enggak, tidak. Tapi hatinya agak kecewa. Anak lihat hatinya. Maka besok lagi, kalau aku nggak 100, nggak usah pulang aja ke rumah. Nah, jadi kadang-kadang, seringkali bahkan, remaja bereaksi sesuatu karena dia pernah melihat reaksi kita yang nggak tepat, Bapak Ibu. Tidak selalu harus menjadi orang tua itu harus pinter banget. Tetapi itu tadi, bisa memahami anak-anak remaja kita dan responsif memberikan solusi. Tidak hanya ngomongnya tok, kamu tuh harus pinter gini-gini, terbeban anak-anak. Ada juga Bapak Ibu, yang anak tidak mau cerita tentang peristiwa di sekolah ketika dia dibully kepada orang tuanya. Sampai anak ini mogok sekolah remaja. Tinggi besar Bapak Ibu badannya, tapi sekolah wedi, takut. Ya Bapak Ibu ada ya? Nah saya ngomong, kenapa nggak ngomong sama papa mama kalau kamu dibully? Aduh jangan Bu, jangan ngomong. Kenapa? Karena papi mamiku tuh lebay. Nanti kalau aku ngomong, sak Kristamitra disemprot kabeh guru nila, saya kan tambah dibully. Tapi ini contohnya bukan di Kristamitra, contoh loh Bapak Ibu ya. Jadi orang tuanya ini kalau anaknya bilang, Pi, tadi aku gini loh Pi, nggak disimulasi gimana, nggak reka adegan, kisahnya seperti apa sehingga orang tua bisa memberikan solusi, langsung angkat telepon ke kepala sekolahnya. Besok saya datang ke sekolahan, saya mau ketemu sama guru ini, akan saya tegur bla 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 bla. Lah anaknya bilang, orang tua yang lebay ya kalau ngambil keputusan ya. Besok lagi kalau aku punya masalah, aku nggak mau cerita. Nah silahkan Bapak Ibu, diintrospeksi pernah apa ya, pernah ngobrol apa, pernah ngomong apa yang nggak cocok untuk anak kita. Begitu. Santai Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya tanya, tangan di atas tombol lagi tuh Bapak Ibu. Untuk anak-anak remaja, yang penting itu kualitas pertemuan, atau kuantitas, Bapak Ibu? Kuanti atau kuali? Nah, saya niru Ahok ya Bapak Ibu ya. Kita jangan pernah mau dibodohi quotes-quotes yang kita tidak tahu latar belakang pembuatannya. Nah, kita nggak ngerti loh Bapak Ibu, itu quote itu siapa yang bikin, bahwa yang penting kualitas daripada kuantitas. Ngomong sopo itu yang saya nggak tahu, dan latar belakangnya apa. Yang penting untuk anak-anak apa Bapak Ibu? Lihat Bapak Ibu ya, saya beri contoh nih. Di ruang konseling, kalau ada remaja yang dikirim ke saya, itu waktu saya dengan dia berkualitas loh Bapak Ibu. Abang pakai argometer Bapak Ibu ya, pakai taksi ya. Jadi kalau ketemu saya harus bayar loh Bapak Ibu. Jadi kan kualitas banget toh itu. Dan itu pasti dipeseni sama papa mamahnya. Nanti kalau ketemu sama Bu Ekstin, kamu cerita apa masalahnya ya. Jangan diem aja, kalau ditanya jawab. Nah ya kan, berkualitas. Apakah anak-anak remaja di ruang konseling saya mau jawab pertanyaan saya Bapak Ibu? Anak-anak remaja kayak siapa? Ya kayak anak-anak kita itu kalau ditanya, ada masalah enggak? Enggak. Gurunya ngomong apa? Enggak. Saya pernah ngomong loh, berarti gurunya bisu atau enggak ngomong apa-apa ya. Besok kalau Bu Ekstin enggak percaya, ibu aja lah yang saya antar sekolah. Nanya-nanya terus. Nah, yo Bapak Ibu. Itu berkualitas, jadi waktunya jalan terus ini. Bu Ekstin punya waktu sama kamu 2 jam, ayo cerita. Ada masalah? Enggak. Kapan remaja kita cerita ke kita curhat Bapak Ibu? Coba ingat-ingat. Kapan anak kita curhat sama kita? Curhat colongan. Ya, harus percaya dulu, betul, harus percaya, kenal, lama, akrab, dan sering ngobrol hal-hal yang tidak mutu Bapak Ibu, melakukan hal-hal yang nggak mutu bareng, guyon-guyon bareng. Bapak Ibu coba dicek WA kita sama orang sampai bisa panjang gitu, sing mutu itu berapa persen toh Bapak Ibu? Kalau kita nggak akrab sama orang kan hanya ngomong, nanti jangan lupa ya, ke Krismit ada acara webinar loh, kamu tak ingetin apa enggak? Nggak usah tak mangkat, kok nggak mangkat GW itu kalau udah COVID ya. Ya, nggak usah, nanti aku datang, aku lihat sendiri begitu, dah. Habis itu
Lah perlu mandi sih enggak ya ini acara ini ya orang usah off kamera kok, enggak usah mandi. Oh gitu toh. Berarti kamu enggak pernah mandi toh. Lah anakmu piye? Wah, ngobrol macam-macam. Yang panjang itu kan yang enggak mutu. Nah, karena saking panjangnya itu maka jadi akrab. Sehingga ketika akrab itu suatu hari ketika ada masalah dia akan cerita. Oh, banyak contoh nih Bapak Ibu ya. Berarti butuh iya, sudah ada yang revisi jawaban. Kuantitas itu penting. Tadi ada pertanyaan sebelum ini kalau nggak salah Bu Tina, lah anaknya sibuk handphonean terus kok. Lah wong kita nggak asik kok Bapak Ibu. Kalau kita asik ya pasti dia akan ke kita. Jadi survei saya ke mahasiswa, kenapa anak-anak senang online apa onsite? Bagi mereka itu nggak ada bedanya Bapak Ibu. Beda dengan kita, beda dengan saya yang sudah tua. Kalau nggak face to face tuh nggak mantep. Kalau anak sekarang mau face to face, mau online, mau onsite, oke. Tapi dia milih mana yang asik. Nah, kenapa anak nggak mau berterus terang kepada kita, nggak mau cerita sama kita? Papa mama ora asik kok. Itu zaman saya nggak ada pilihan selain mendengarkan orang tua. Zaman sekarang ada. Lah Bapak Ibu kalau menginginkan anak-anak akrab dengan kita seperti apa? Jangan main handphone terus. Dalam hati anak kan nanya, terus disuruh apa? Nah, Papa Mama punya nggak alternatif kegiatan yang sama menariknya dengan game online? Kalau tidak, jangan ngimpi Bapak Ibu mengambil hati remaja kita. Papa Mama juga harus asik seperti game online. Game online itu asiknya apa? Ada pilihan, ada tantangan, dan seru. Kalau Papa Mama bisa cerita kepada remaja dengan seru, ada tantangan, ada pilihan, pasti senang Bapak Ibu. Yang seperti apa ya? Nanti kalau ada yang tanya aja deh. Ya, jadi kalau kita ekspresi seru, pasti mereka lagi Toma, cerita lagi Toma, gitu. Lah Mama asik, papanya nggak asik, nggak ada pilihan ya pasti mereka online. Kira-kira seperti itu tadi, Bu Asih jawabannya. Jadi bagaimana merebut anak kita supaya dia percaya kuantitas, integritas kita. Nah, kalau kita punya anak remaja, papa mamahnya memang harus top. Kalau hubungannya top, papa mamah top, Bapak Ibu, itu hadiah yang paling hebat untuk anak-anak kita. Dan seleksi alam untuk para menantu kita kelak, Bapak Ibu. Ya, yang mendekati keluarga, yang mendekati anak-anak kita pasti orang-orang yang jaminan mutu karena melihat papa mamahnya keren. Oh, papa mamah, ayo. Kalau kita di pesawat terbang terjadi sesuatu, orang lain ada sesuatu peristiwa begitu, pramugari biasanya pesan apa Bapak Ibu? Yang ditolong siapa dulu, orang tua atau anaknya dulu? Oh, ini pertanyaannya banyak. Anaknya dulu, masa? Ortunya dulu, betul Bu Ineke, Bu Win obrol, ortunya dulu. Jadi, kalau kita kepengen anak kita jaminan mutu generasi ilahi, maka orang tua harus dibenahi dulu hubungan suami istrinya. Keren nanti Bapak Ibu, gampang kok ngasuh anak itu. Nanti anak-anak menjadi anak-anak yang tidak malang, begitu ya. Kenapa ortunya dulu? Karena kalau anaknya dulu yang ditolong, kalau di pesawat, orang tuanya megap-megap toh Bapak Ibu, orang tuanya nggak beres, nolong anak itu ya juga nggak beres, dorong anak untuk keluar dari pintu pesawat juga nggak bagus. Jadi orang tuanya harus fit dulu. Orang tua hubungan suami istri harus keren dulu, maka nanti ke anak akan lebih mudah. Gitu Bu Valen atau Pak atau papa mamahnya Valen, nggak tahu saya. Ya silahkan, begitu Bu Asih. Ini banyak banget loh pertanyaannya. Sampai jam 11 malam nih kayaknya. Terima kasih Bu Christine. Masih ada ya tadi Bu, masih banyak pertanyaan Bu. Ya nanti kalau nggak sempat nanti boleh DM saya Bapak Ibu. Nanti saya jawab semua. Pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Kosmas. Mari Pak. Ya Bu. Baik, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya ya. Jadi bagaimana memberikan pendampingan kepada anak yang telah memiliki kebiasaan self injury atau self harm? Oh aduh ya. Ini berat ini jawabannya. Kalau memang anak ini seperti ini, jawabannya panjang nih Bapak Ibu, tapi intinya berarti dia memiliki masalah yang tidak selesai. Di kenyataan nggak tahan Bapak Ibu. Jadi kenapa dia melukai diri sendiri? Itu dinamikanya begini Bapak Ibu. Ya, saya mau cerita dikit. Dinamikanya itu ada yang berpikir seperti ini. Dia merasa sangat tidak berguna, tidak disayangi. Gitu, sehingga dia kepengen membalas perasaan nyebelin, perasaan nggak enak ini ke orang lain. Dia ingin hilang atau ingin sakit parah supaya hidupnya orang-orang itu berat. Ketawa sendiri saya nih. Kata Dilan, berat itu apa Bapak Ibu yang berat? Boleh loh di chat. Yang berat itu apa Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak ngerti payah nih
kata Dilan dulu Bapak Ibu, yang berat itu apa? Rindu. Nah ini, rindu Bu Pratiwi, betul, rindu semua ya. Wah ini kalau ada yang ngepcer, orang nggak tahu awalnya, loh ini nggak apa-apaan ya, parentingnya Chris Smith kok rindu semua gitu ya. Rindu itu berat. Maka orang ini bilang, papa, mama, dan teman-temanku itu nyebelin semua. Membuat hidupku tuh berat. Aku ingin balas dendam supaya hidup mereka berat, yaitu merindukan aku. Nah, dengan dia menghilang dari bumi ini atau sakit, aku harap semua orang rindu padaku, hidupku berat. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kalau demikian, maka kita perlu memberikan cinta tanpa syarat kepada anak-anak kita. Nah, cinta tanpa syarat itu, oh ini ada rumusnya nih Bapak Ibu, sebetulnya. Tapi mungkin ya lebih berat nurunin berat badan. Lah kok malah nyindir saya atau Bu Naftali? Jangan gitu toh. Yang berat itu ya. Ya jadi intinya dia butuh cinta tanpa syarat. Nah, untuk yang ini kayaknya saya perlu sedikit ada waktu untuk menjelaskan. Bapak Ibu, bayangin ya Bapak Ibu ya. Bayangin ya. Kalau ada perkalian, itu kalau tandanya sama, kan hasilnya plus ya Bapak Ibu, betul nggak? Plus kali plus sama dengan plus. Betul Bapak Ibu? Min kali min sama dengan plus. Tapi kalau plus kali min atau min kali plus sama dengan min. Jelas Bapak Ibu ya, dibayangin ya, sudah ya? Ya. Nah, tanda yang pertama itu perilaku anak. Tanda sekali, tanda kedua itu perasaan anak. Itu harus hasilnya plus Bapak Ibu. Kalau enggak, itu yang bikin salah satu orang sakit hati terus kemudian ingin menghilang dari bumi. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Yang plus kali plus sama dengan plus. Plus pertama itu perilaku. Plus itu artinya perilaku yang kita inginkan dari anak. Misalnya anak apa ya? Ranking 1 di sekolah, plus. Kali, jangan lupa, perasaan anak apa? Bapak Ibu tidak perlu memuji dan tidak perlu marah kepada anak sebelum menanyakan perasaan. Ini wajib Bapak Ibu untuk menghindari anak-anak itu self injury tadi. Ditanya, kamu ranking 1, seneng apa tidak? Bukan papa mamahnya yang seneng, tapi anaknya. Seneng apa enggak? Kalau seneng, plus kali plus, plus. Congratulations. Berhasil sebagai orang tua, harus plus. Kalau ranking 1 plus, perasaan dia, ngapain plus? Itu kan buat mami, ada loh Bapak Ibu yang ngomong gitu. Nggak cuma 1, 2 banyak. Itu kan buat mami papi. Berarti min. Perasaannya nggak klop, maka hasilnya min. Ini harus segera dibetulin Bapak Ibu, dandani gitu. Min, nilainya jelek. Jangan marah dulu Bapak Ibu, kali perasaannya. Perasaannya, kamu nilainya jelek gimana? Walah biasa aja, ngapain remedi ya, remedi gampang. Ngapain susah-susah mah. Min, tapi perasaannya plus, dia seneng-seneng aja, maka hasilnya min. Nah ini perlu dibetulin Bapak Ibu. Nah yang dibutuhkan oleh anak-anak ini, itu yang tadi dibetulin. Dan yang terakhir, inilah yang disebut dengan cinta tanpa syarat. Min kali min, sama dengan plus. Saya pernah cerita, tapi saya mau ulang ceritanya, bosan ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Kan di kitab ulangan ditulis, harus diulang-ulang, baik keadaannya maupun tidak baik keadaannya ya, diulang-ulang ya. Saya pernah cerita, anak saya Kristen, namanya Kristen ya Kristen, tonggone GKI Bapak Ibu saya, ya tetangga saya itu GKI ya. Jadi anak saya sekolah di sekolah Kristen dan dia bilang besok ulangan agama Kristen waktu SD. Ya, dan saya yakin nilainya pasti bagus dong, keluarga Kristen, ya kan Bapak Ibu. Terus saya bilang ke anak saya berani janji besok kalau pulang nilainya ulangan dibagi, kita beli bakso ya, karena pasti nilainya bagus, tak kasih hadiah bakso. Nah, pamahnya pelit ya, cuma bakso ya. Nah, terus betul, siang hari dia pulang, saya lagi bersih-bersih karena saya tidak jemput, jadi saya lagi bersih-bersih tapi nggak ngeliat, cuma dengar ada suara pintu dibuka pasti dia pulang. Saya hanya mendengarkan kok suara langkahnya berhenti di depan pintu, kok nggak masuk. Jadi saya keluar, kenapa nggak masuk? Terus saya ngeliat, loh, lah kok badannya keringetan semua ya, mungkin karena panas dan tasnya berat. Tapi kemudian saya kaget Bapak Ibu, karena ternyata yang basah nggak hanya badannya, tetapi banyak air di matanya. Saya langsung teratap Bapak Ibu, langsung saya tembak, ini pasti urusannya dengan ulangan. Dan saya tanya, ulangan agama dibagi? Dapat berapa nilainya?
Dia menahan, tidak ada suara, tidak ada apa, tapi air terus mengalir di pipinya. Saya bilang, wah ciloko ini. Remedi ya nilainya? Oh, mah. Siang hari jam 2 siang, di halaman rumah Bapak Ibu. Sumuk ora karuan Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ditambah anak agama Kristen. Remedi agama Kristen. Muntap saya Bapak Ibu. Saya mau marah. Tetapi kata-kata saya, men kali men sama dengan plus itu terdengar terus di telinga saya. Apa yang saya katakan selalu terngiang di telinga saya sendiri. Men kali men sama dengan plus. Men kali men sama dengan plus. Ya Tuhan, men kali men sama dengan plus. Dan ini hasilnya men. Saya nggak boleh marah kan Bapak Ibu, teori saya. Saya tanya ke anak saya. Kenapa kok bisa remedi? Pecahlah nangisnya. Aku salah belajar, Ma. Aku tuh ngerti loh. Guru agama sudah bilang materinya itu Yohanes Pembaptis loh ya. Aku belajarnya tuh Yusuf yang Potifar itu loh, Ma. Ya mesti salah tuh ya. Remedi tuh, ini salah ini. Aku nyesel banget. Dan dia berurai air mata. Men kali men. Hasilnya plus. Inilah orang tua ditantang untuk cinta. Tanpa syarat. Ini yang disebut ini. Dan saya katakan, kemarin Mama bilang apa? Kalau nggak remedi kita beli bakso ya, Mah. Tapi ini pasti nggak beli, karena aku remedi. Siapa bilang begitu? Ayo mandi, tasnya ditaruh, kita jalan-jalan ke Java Mall. Apa yang kamu mau? Mama traktir hari ini. Karena Mama tahu, tuh, min kali min sama dengan plus. Nah, itu yang membuat anak-anak diterima dan hangat. Sehingga kelak ketika dia mengalami kegagalan, dia tahu kemana dia harus pulang, yaitu ke papa mamahnya, bukan untuk menyakiti diri sendiri. Nah, papa mamah, ayo kita mencintai anak-anak dengan tanpa syarat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau anak-anak selalu disakiti tanpa follow up, maka anak akan merasa bahwa rasa sakit itulah menyelesaikan masalah. Contoh yang sederhana, kalau anak kita tidak mengerjakan PR, kita pukul. Kita pukul. Wah, ini banyak yang nangis ya, so sweet gitu ya. Keren rumusnya ya. Iya, dan itu rumus itu Bapak Ibu, suami saya selalu mengatakan, apa yang kamu katakan di acara seminarnya Chris Smith itu kan balik ke kamu, dan benar itu. Siang itu, min kali min plus, min kali min plus, min kali min. Aduh ya ampun, min kali min plus. Ya, dan itu membuat anak-anak jadi dia akan mengatakan bahwa kalau ulangan saya bilang lah nggak usah belajar, nggak apa-apa, online bisa nyontek Google. Mama jangan gitu toh, aku yang belajar toh. Nah gitu, karena itu untuk dia sendiri begitu ya. Ya, yang kedua adalah tadi kalau kita memberikan rasa sakit tanpa follow up, dia merasa sakit menyelesaikan segalanya. Contoh gampang, ketika dia tidak mengerjakan PR, kita pukul misalnya ya Pak, kan sakit toh dia. Habis sakit terus diapain Bapak Ibu? Sudah, papa mamanya ngomel bermimil gitu, nggak terus dibantu ngerjain PR. Akhirnya PR-nya double kan, karena kemarin nggak ngerjain, sekarang ada PR lagi kan harusnya double. Tapi kita sudah pukul, kita puas. Bagi anak-anak menganggap, oh berarti kalau sudah sakit, selesai sudahlah masalahku. Ketika dia dewasa nanti, ketika dia mengalami persoalan, dia akan menyakiti diri sendiri karena dia berpikir bahwa rasa sakit inilah menyelesaikan segalanya. Maka Papa Mama tidak perlu membuat sakit. Kalau kepaksa ya membuat sakit nggak apa-apa, tetapi ada follow up-nya. Tetap kerjakan PR-nya. Nah, ini konsekuensinya itu. Nah, kenapa terjadi self injury? Karena itu tadi Bapak Ibu, dia tidak merasa dikasihi, kemudian dia merasa sakit itu menghilangkan segalanya. Nah, diajak ngobrol aja Bapak Ibu. Dan memang dia memiliki potensi yang berbeda dengan teman-temannya. Karena orang lain toh digituin kok ya nggak self injury Bapak Ibu ya. Berarti ini ada potensi. Nah, ada potensi ini ditelusur di pohon keluarga Bapak Ibu. Pernah nggak keluarga kita ada yang seperti itu? Dicontoh jejaknya kalau orang ini sudah berhasil. Itu pasti cespleng. Begitu jawabannya Pak Kosmas. Ya. Terima kasih Bu Christine ya. Ya. Ya, baik. Ini yang sudah mengumpulkan pertanyaan tetapi ingin bertanya langsung secara lisan dipersilahkan. Jadi silahkan, bagi yang mau bertanya silahkan. Ini yang perlu banyak konsultasi kayak orang tuanya Bu. Oh iya dong,
memang harus orang tuanya dulu. Dan hari ini kan saya tugasnya menyampaikan kepada orang tuanya. Nanti kalau saya menyampaikan kepada anak-anaknya Bapak Ibu, kan saya suka ketemu juga sama anak-anak Bapak Ibu, beda. Nah, ngomongnya apa? Rahasia. Rahasia Bapak Ibu. Rahasia. Tapi untuk Bapak Ibu seperti ini, gitu ya. Ya, moga-moga dengan mendengarkan saya ini walaupun sekilas Bapak Ibu jadi kepingin memeluk anak-anak, ya. Jangan lupa peluk juga papa mamahnya ya, Bapak Ibu ya. Itu. Ya, ini banyak yang kepengen memeluk kok Pak Kosmas. Ya. Ya, baik. Ya. Sambil menunggu, saya akan berikan sebuah kuis ya, ikutan seperti Bu Ekstin nih ya, tadi bikin kuis gitu ya. Saya punya sebuah kuis untuk Bapak Ibu, jadi sama seperti Bu Ekstin, siapkan tangan jarinya di keyboard gitu ya. Ya, nah ada 3 buah kotak di depan ya. Kita akan buka salah satu kotak ya. Mungkin bisa dibantu Bu Ekstin mau dibantu membuka yang mana ini ya. Saya sekarang ngomong nomor berapa gitu? Iya. 2 ya, baik. Nanti kotak nomor 2 akan kami buka dan isinya sebuah pertanyaan. Silahkan nanti segera cepat dijawab dan jawabannya juga harus benar-benar tepat ya. Siap? 1, 2, 3. Ya, apa saja nama-nama sosial media sekolah Krista Mitra? Yuk, silahkan, harus benar dan tepat ya. Segera. Saya aja tahu loh. Namanya ya, nama sosial medianya. Ya. Ayo. Ayo, saya tahu loh ini. Ya. Saya soalnya habis nge-repost soalnya. Ada nama sosial media sekolah Krista Mitra ya, nama sosial medianya ya. Nama sosial media sekolah Krista Mitra. Oke, tampaknya kita sudah beberapa dapat jawaban ya. Mungkin Bu Asih bisa bantu saya nih ya. Siapa yang jawabannya paling tepat ini? Ya, oke. Ya, waktunya selesai ya. Namanya sudah dapat beberapa. Dan kita akan buka satu lagi nih. Ya, siap-siap. Bu Christine, mau buka yang mana? Nomor 3. Nomor 3. Oke. Siap-siap, Bapak Ibu, pertanyaannya akan berubah ya. Segera siap tangan di depan keyboard dan 3 hitungan dimulai dari 1, 2, dan 3. Mulai. Pertanyaannya adalah iya, apa nilai-nilai ini dari Crash Center Education Sekolah Krista Mitra? Kalau ngepoin website dan sosial media Krista Mitra pasti tahu ya. Clue-nya ada di sosial media dan website sekolah kita, Sekolah Krista Mitra. Nah, cepat-cepatan buka website ini ya. Yuk. Wah, langsung buka website ini kayaknya. Oh, saya deg-degan ya Pak Kosmas ya. Gimana? Yang Bapak Ibu yang buka saya deg-degan. Kayak jatuh cinta aja nih Bu Asih nih, deg-degan iya. Orang. Buka hati ya Bu. Jadi deg-degan. Iya. Deg-degan gemeter Bu, ternyata belum makan. Waduh. Oh. Oke. Wah, rame ini ya pada buka website nih ya. Oke, ya. Baik, tampaknya kita juga sudah dapat pemenangnya ya. Jadi pemenangnya nanti akan diumumkan di akhir kegiatan kita. Jadi biar Bapak Ibu tetap
stay di sini nih ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Ekstin, silahkan untuk pertanyaan selanjutnya. Oh, masih ada waktu ya? Boleh. Siap. Yang pertanyaan yang di sini apa yang gimana? Ini di sini ada nih sebetulnya yang di sini. Oh, ya. Yang di ini ya, anak sibuk dengan game online berarti yang pertama tadi saya agak ngebut sedikit menjawabnya harus asik. Terus dijawab oleh Bu Handa ya. Bagaimana cara menjadi orang tua yang asik buat anak-anak? Yang asik itu adalah tetap berwibawa, Bapak Ibu. Tadi saya berkali-kali tidak menggunakan sebagai teman, tidak, tapi sebagai bolo ya Bapak Ibu ya. Jadi sekutu. Jadi sekutu itu tidak harus kita sama dengan mereka, enggak. Tapi asik. Asik itu kita masuk ke dunia mereka. Tidak harus sama dengan mereka. Wibawanya tetap loh Bapak Ibu. Wibawanya tetap. Jadi mereka tahu bahwa kalau sama papa mama nggak bisa kayak seperti teman. Memang berbeda. Papa mama ya papa mama. Tapi asik karena papa mama itu bisa masuk dalam dunia mereka, mau mendengarkan Bapak Ibu. Seperti contoh ya, tidak harus mencontoh saya Bapak Ibu, dong saya ya tidak sempurna, tapi saya curcol aja, curhat gitu. Anak saya waktu itu senang banget ini loh, slime. Oh ya Bapak Ibu pasti tahu ya, anak SMP senangnya slime itu Bapak Ibu. Menurut saya itu nggak mutu banget toh itu, sudah mahal, nggak ada manfaatnya. Terus kuisi juga begitu ya Bapak Ibu ya. Nah tapi menjadi orang tua yang asik itu bukan hanya nonton. Ini hanya sebagai ilustrasi ya Bapak Ibu. Kalau nonton tuh gini, ini mama kasih uang, kamu pilih sendiri. Itu penonton. Tetapi kalau kita mau asik terlibat kepada anak, kita ikut milih gitu loh Bapak Ibu. Kita ikut menikmati yang dia sukai. Itu asik Bapak Ibu. Sehingga kadang-kadang anak bilang, sudah mah cukup beli yang ini aja. Kita bisa bilang, loh yang ini bagus loh, lucu loh ini, beli sekalian loh. Nah, atau gimana? Nah, itu rundingan seperti itu mengasihkan. Jadi masuk Bapak Ibu, masuklah ke hobi anak-anak, tidak harus menjadi seperti mereka. Mereka tahu kok, kalau apa mamahnya kayak saya misalnya gaptek, nggak bisa game online, tapi kita mau mendengarkan yang mereka sukai. Itu salah satunya Bapak Ibu. Ada banyak cara supaya asik. Jadi asiknya itu anak-anak sekarang kenapa seneng game online? Karena asik. Asiknya apa? Ada pilihan, ada tantangan. Nah Bapak Ibu silahkan sering-sering memberikan pilihan kepada anak. Remaja dikasih pilihan Bapak Ibu yang artinya sama aja sih sebetulnya. Kalau misalnya anak-anak tidak mau ke gereja misalnya Bapak Ibu ya, contoh nih, ngarang aja saya. Kita bisa kasih pilihan biar seru. Mau ke gereja bareng mama? Apa ke gereja menggunakan transportasi online? Intinya kan ke gereja atau Bapak Ibu? Mereka akan pilih yang bersama mama atau online kan sama-sama ke gereja. Lah itu loh Bapak Ibu. Kita harus bisa membuat pilihan-pilihan seperti itu. Intinya podo wae, gitu ya. Tapi mereka punya kesan memilih. Nah, jangan lupa senang menyanyi seperti Bu Monika pakai musik. Lagu-lagu Bapak Ibu bisa cerita dengan anak-anak pakai lagu. Pokoknya yang seperti game online itu penuh tantangan juga. Kalau belajar, ayo sampai jam pasirnya, sampai kalau Bapak Ibu di rumah mungkin pakai jam pasir, ayo dikerjakan PR-nya hanya sampai di 15 menit misalnya, kamu ngerjain, mama ngerjain, sama-sama kita lomba yuk, siapa yang menang. Nah, itu asik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan keasikan yang lain. Tentu resepnya papa mama harus baik ya Bapak Ibu, hubungan suami istri. Karena para suami dan para istri tidak bisa kreatif dan asik kalau hubungan pernikahannya ambiar Bapak Ibu. Jadi harus hubungannya baik dulu. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak jadi penonton asiknya, tetapi masuk ke dalam hidup mereka. Ya, begitu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Kalau mereka senang game online ya, wong hidupnya mereka keluar sudah internet kok Bapak Ibu. Kita mau ngelarang ya nggak bisa. Ya, coba papa mama nyoba game online, kalau nggak malah papa mamanya yang ketagihan ya. Ya, ada lagi mungkin kualitas waktu tadi sudah. Kalau keseringan bertengkar jadi mumet ya. Banyak perbedaan pemikiran antara anak dan ortu, jadi lama-lama belajar memahami mereka. Anak saya suka band Korea lah, ya itu tadi yang saya ceritakan Bu Angelika. Saya juga nggak harus seneng kok. Tidak harus ikut terlibat, seneng banget kan enggak. Tapi ikut mendengarkan kenapa ya sampai dia tuh punya akun email beberapa demi untuk nge-like YouTube favoritnya. Betul ya Pak Kosmas ya? Saya kadang merasa aneh, bang. Saya punya email satu, udah pusing kok dia ada 5, 6, 7, malah dia WA saya waktu saya ngajar waktu itu. Mama harus nge-like YouTube yang ini, diklik ya, Ma. Iklannya dilihat sampai full. Oh loh, biar apa sih? Loh biar dia dapat uang. Wah, papahnya juga ya harus lihat gitu. Jadi nggak suka, nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi
Coba lihat. Jangan-jangan kita nggak suka karena memang sudah enggak. Coba Bapak Ibu lihat gitu ya. Karena itu anak kita. Kalau kita mencintai seseorang, tentu kita juga mencintai hobinya ya. Silahkan Bu Angelica menikmati bersama anak-anak ya. Gitu. Ada lagi Pak Kosmas yang belum dijawab? Apakah ini keren ini? Apakah Bu Tina ya boleh mengarahkan anak sesuai keinginan kita? Semua boleh. Semua boleh. Tuhan sudah mempercayakan anak-anak kepada kita seperti doa Pak William tadi, berarti kita juga dimampukan oleh Tuhan. Jadi kita boleh nggak mengarahkan? Sangat boleh, Bapak Ibu. Strateginya adalah kita lihat cara mengarahkannya, Bapak Ibu. Misal ya, wah ini satu sesi sendiri Pak Kosmas soal ini. Jadi anak itu pasti keturunan kita ya Bapak Ibu ya. Asal kita pernikahannya bener, pasti anak kalau nggak seperti papi pasti seperti maminya, nggak mungkin seperti orang lain ya kan Bapak Ibu. Itu dipegang dulu nih. Jadi kalau misalnya papahnya itu pedagang, mamahnya dosen kayak saya, anaknya suruh jadi dokter ya rada berat Bapak Ibu, mau nggak bakat. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mengarahkan ke anak kalau nggak wira swasta seperti papahnya, pasti dosen seperti mamahnya itu lebih gampang Bapak Ibu. Tetapi kalau kita kepengen yang lain boleh nggak? Boleh. Tentu dengan cara mengarahkannya yang elegan Bapak Ibu. Jadi misalnya saya kepengen anak saya jadi dokter, padahal keturunannya nggak ada. Waduh lah ini memotong ini caranya istilahnya. Kalau yang sudah keturunan lebih mudah. Lah dokter caranya gimana? Jangan kamu harus jadi dokter enggak. Kenalin dengan profesi-profesi dokter ya, dengan dokter ini bagaimana kehidupannya, dengan dokter yang itu bagaimana kehidupannya. Itu orang bilang untuk menjadi sayang itu harus kenal dulu. Cara mengarahkannya seperti itu Bapak Ibu, kenalkan dengan profesi yang Bapak Ibu inginkan gitu. Terus Bapak Ibu lihat kecerdasan anak ini. Saya kepengen mengembangkan matematikanya, walaupun dia nggak pinter, tapi saya ingin melejitkan ini karena dia menjadi dokter. Tapi dia pinter banget pidato. Nah, pidatonya ini papa mama nggak setuju kalau itu dijadikan profesi. Nggak masalah. Maka pidatonya ini dijadikan hobi buat anak. Jadi ikut lomba-lomba public speaking itu loh Bapak Ibu ya. Sehingga semua itu terasah. Keinginan papa mama itu terwujud, hobinya anak juga oke. Ya Bapak Ibu, nanti ketika dia dewasa, berhasil semua di semua bidang yang kita inginkan, tinggal anak boleh pilih mana yang dijadikan profesi pertama. Gitu Bapak Ibu. Jadi yang hobinya dia jangan dilemahkan. Main gitar terus, ngapain gitar terus? Gak usah. Game online terus ngapain? Gak usah. Loh sekarang anak-anak muda yang game online kaya-kaya loh Bapak Ibu. Ya, jadi game online-nya papa mama nggak setuju kalau jadi profesi. Tapi yang dijadikan profesi kamu fisikanya. Nah boleh begitu Bapak Ibu, mengarahkannya gitu. Jadi papa mama itu seperti main catur ya Bapak Ibu ya, mengarahkan ini kemana, anak ini IPA, anak yang ini IPS, anak yang ini masuk psikologi, yang ini arsitektur. Itu papa mama harus sering berdiskusi di situ. Gitu. Penempatan anak-anak yang benar, hasilnya pasti kempling Bapak Ibu. Nah, ya jawabannya rada ngebut begitu kira-kira Bapak Ibu. Selak malam soalnya sudah durasi. Iya, yang lain kayaknya sudah Pak. Ya, ada lagi? Ya, nah tampaknya ini semakin ramai ya Bu, banyak sekali. Oh iya, yang bawah-bawah, aduh lah payah ini belum ini. Ada BTS sekarang ya. Ya, mohon maaf ini ya Bapak Ibu, karena keterbatasan durasi juga. Mungkin bisa dilanjut di DM lagi ya Bu, lewat. Oh ini ada yang dari Korea. Ini kayaknya penting ini Pak. Kalau enggak saya nggak tidur nih Pak. Kalau belum jawab ini Pak. Yang Pak Christopher dan Pak Christopher ya tinggal di Korea, sementara anak di Semarang. Bagaimana melakukan pendampingan? Ini kuantitas harus banyak Pak. Jadi sekarang menggunakan Zoom atau Google Meet atau video call ini harus lebih sering Pak. Jadi harus sering ditambahi hal-hal pembicaraan, hal-hal yang tidak berkualitas, tetapi penuh dengan keakraban. Nah ini memang perlu sangat dipikirkan Pak. Kalau memang tidak terpaksa banget, anak-anak bisa dibawa Pak, diajak. Karena anaknya masih usia remaja. Kecuali anak sudah kuliah, it's okay Pak. Tapi kalau masih remaja, apalagi masih kecil misalnya, memang kita harus menanam jerih payah Pak, supaya indah pada waktunya ini. Sehingga, jadi kalau memang bisa, anak-anak harus bersama orang tua sih Pak. Ini kuncinya. Nanti habis 17 tahun ke atas bisa sih dilepas begitu. Tapi untuk masih kecil maka baik kalau bersama dengan anak. Kalau memang tidak bisa, iya itu tadi video call itu sudah darurat Pak. Jadi kalau bisa bersama dengan papa mamahnya.
ini memang tidak bisa ditawar, Pak, nggak bisa ditawar. Yang lain-lain masih bisa rada ditawar, tapi kalau soal anak, kalau saya nggak bisa ditawar, Pak. Nah, ini tidak berkaitan dengan Pak Christopher pertanyaannya, tapi ingin saya menandaskan sebagai penutup, memang itu tidak bisa ditawar, dan kita selalu ingat komitmen kita. Ketika banyak sekali anak orang-orang muda menikah, dan dia berdoa, minta-minta diberi anak. Ketika betul Tuhan memberikan putra-putri kepada kita, kita bingung, anak kita mau dititipkan kemana. Sungguh nggak bijak ya kalau saya berpikir seperti itu. Jadi, wong itu ada masanya kok. Nanti ketika usia 18-20 tahun itu mereka sudah nggak lagi membutuhkan kita. Jadi ada masa expirednya. Jadi Bapak Ibu, silahkan sekarang memang menabur dengan jerih payah. Saya ngalami dan saya paham. Begitu Bapak Ibu. Tapi, ya itulah. Menabur tepat waktu hingga nanti indah pada waktunya. Begitu kira-kira. Demikian Pak Kosmas. Terima kasih sekali Pak Christopher, Bu Silvana. Single parent, nanti minta Chris Smith ya untuk acara begini lagi. Ya, baik. Terima kasih Bu Christine ya. Baik, ya, kami akan memberikan waktu dan tempat untuk Bapak Jurianto selaku manajer eksekutif Krista Mitra. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Christine untuk sesi ini. Ya, saya yakin ini menjadi berkat buat banyak Bapak Ibu yang ikut. Dan saya lihat ini full ya, full capacity G-Meet kita itu. Maksimum 100 dan saya lihat tadi itu sudah 99. Terima kasih untuk berkat yang sudah diberikan, Christine. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah bagian program penting ya di Krista Mitra dalam mewujudkan, tadi ada kuis ya tentang Christ-centered education ya di Krista Mitra. Dan tadi juga Bu Christine mengatakan umur berapa itu 13 sampai 19 ya, di mana itu umur di mana anak-anak masuk SMP atau SMA Krista Mitra. Nah, kita menjadi partner ya Bapak Ibu sekalian untuk mengajarkan karakter Kristen pada anak-anak. Nah, peran utama dalam pembentukan karakter anak tetap berada pada Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, Krista Mitra akan terus ya melakukan acara pembekalan seperti ini. Nah, maka dari itu nanti kuesionernya diisi, itu akan membantu kami terus menentukan topik-topik yang relevan dan berguna untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam mendidik anak-anak. Nah, kita juga mau gunakan nih kesempatan malam hari ini ya untuk supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengenal sedikit tentang Krista Mitra. Ini pesan sponsor ya. Nah, mungkin Bapak Ibu belum tahu, ini kan zaman pandemi begitu, bagaimana Krista Mitra melakukan pembelajaran jarak jauh. Kami ada sedikit video. Silakan Pak Kosmas memutarkan videonya. Salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih. Saya Felicia, Kepala Sekolah SMA Krista Mitra. Dan saya Roni, staf IT Sekolah Krista Mitra. Kami akan melanjutkan di seri lebih akrab dengan Sekolah Krista Mitra. Tema saat ini adalah sikap dan tanggap KPM online. Pada saat semua anak sekolah dirumahkan karena pandemi COVID-19, semua sekolah panik mencari solusi untuk kegiatan belajar mengajar online. Puji syukur pada Tuhan dengan kesiapan dukungan infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak, informasi teknologi yang ada, Krista Mitra dengan sigap dan tanggap dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar online yang terstruktur dan teratur. Struktur setiap sesi KPM online harus disusun bukan hanya untuk transfer pengetahuan dari guru ke siswa saja, tetapi juga untuk membentuk karakter melalui pembiasaan yang diatur dalam setiap sesi kegiatan belajar mengajar. Krista Mitra mengatur sesi belajar setiap pagi terdiri dari devosi dan absensi dengan video on, supaya guru dapat melihat penampilan siswa yang rapi dan siap.
Ini untuk membangun karakter disiplin dan rasa hormat terhadap guru dan teman-teman lain. Kami ingin menanamkan bahwa belajar adalah kegiatan resmi, tidak boleh asal-asalan walaupun di rumah. Dalam setiap sesi belajar, ada waktu diskusi dengan guru, ada bacaan yang harus dipelajari sendiri, dan ada batas waktu menyelesaikan tugas. Ini untuk melatih kemandirian dan disiplin siswa. Pada saat yang sama, guru diminta untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang dapat membuat KBM lebih mudah dimengerti dan tidak membosankan. Kepala sekolah berkoordinasi dengan semua guru mata pelajaran supaya tugas-tugas yang diberikan kepada siswa setiap hari di dalam proporsi yang masuk akal. Semua koordinasi perlu didukung oleh platform administrasi sekolah. Tidak bisa hanya mengandalkan email atau WA saja. Untuk mencapai kegiatan belajar mengajar yang terstruktur dan teratur, Kristra Mitra menggunakan akses internet yang berkualitas dan didukung dengan infrastruktur yang baik, sehingga kegiatan belajar mengajar online dapat dilakukan di banyak kelas secara bersamaan. Kristra Mitra bekerja sama dengan vendor e-learning system untuk menyediakan platform administrasi sekolah yang baik, sehingga setiap orang tua dapat mengikuti perkembangan anak untuk setiap mata pelajaran kapan dan dimanapun. Platform ini juga menjadi media komunikasi guru dan siswa untuk menyampaikan materi di luar jam belajar online, sehingga siswa dapat menerima bacaan atau tugas dari guru lalu mengembalikan tugas dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dengan dukungan perangkat keras dan lunak IT yang digunakan di Kristra Mitra, kami dapat merealisasikan kegiatan belajar mengajar yang terstruktur dan teratur. Oke, ya, sedikit pesan sponsor dari Sekolah Kristra Mitra, ya. Kristra Mitra masih membuka penerimaan siswa baru, sekarang sudah memasuki gelombang 3. Dan di masa pandemi ini kami sediakan terus banyak diskon-diskon seperti diskon prestasi. Kalau anak Bapak Ibu berprestasi dalam bidang akademis maupun non-akademis, ada diskon kerjasama. Kalau anak Bapak Ibu lulus dari sekolah yang bekerja sama, silakan menghubungi kami untuk mengecek apakah anak Bapak Ibu ada di sekolah yang bekerja sama dengan Kristra Mitra. Juga ada diskon signing bonus. Silakan hubungi kami juga untuk syarat dan ketentuannya. Kami juga memberikan diskon DPS 15% bagi jemaat GKI. Jadi Bapak Ibu anggota jemaat GKI jangan lewatkan kesempatan ini. Dan silakan hubungi via WA kami 0812 4646 5533 atau kunjungi website kami kristamitra.sca.id. Ya, sekian pesan sponsor dari Sekolah Kristra Mitra, dan saya ingin berterima kasih untuk sekali lagi Bu Christine dan semua Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu malam hari ini untuk menghadiri acara parenting ini. Saya kembalikan pada moderator Pak Kosmas, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jurianto. Kalau tadi diskonnya banyak sekali, setahu saya kalau diskon banyak itu tidak bertahan lama. Jadi benar apa kata Pak Juri tadi ya, jangan lewatkan kesempatan ini. Bapak Ibu mungkin yang punya putra-putri yang sebentar lagi SMP atau SMA, mungkin segera manfaatkan diskon yang sudah tersedia tadi. Ya, baik, kalau boleh saya sedikit simpulkan. Jadi yang dibicarakan oleh Bu Christine tadi, saya menangkap beberapa poin-poin. Yang pertama yang penting untuk Bapak Ibu semuanya sebagai orang tua, yang pertama adalah integritas. Jadi integritas adalah yang utama atau dasarnya. Baik, yang kedua tidak melarang, namun harus memberikan solusi. Ya, jadi ada jawaban dari masalahnya. Yang ketiga, selalu memberikan kebersamaan di tengah keluarga. Jadi menjadi orang tua yang asik gitu ya bagi anak-anaknya. Jadi kebersamaan bisa terjalin dengan baik. Yang berikutnya adalah walaupun beda pendapat atau beda sudut pandang, tetapi tujuannya tetap sama. Jadi tetap memandang tujuan yang sama. Dan satu yang terakhir adalah rumusnya yang harus diingat ya. Dan banyak yang terima kasih juga ini ya, rumusnya min kali min sama dengan plus gitu ya.
Baik, terima kasih Bu Christine dan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Saya akan mengingatkan lagi Bapak Ibu untuk mengisi evaluasi nanti setelah selesai kegiatan. Jangan lupa sudah dituliskan ya di chat. Ya, nanti silakan boleh diklik, nanti diisi. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan diri ya untuk belajar menjadi orang tua dari putra-putrinya yang istilahnya mau memetik buahnya kalau Bu Kristina dibilang. Ya, mau bulan madu lagi mungkin ya. Iya. Ya, ada waktunya, ternyata enggak lama gitu ya. Bulan madu kemarin menikah punya anak, mau bulan madu lagi. Baik, ini waktunya sudah semakin larut, maka kita akan tutup. Tapi sebelum tutup, ya saya akan membacakan yang menang ya, atau yang mendapat merchandise hari ini. Ya, untuk merchandise hari ini yang dari keaktifan dari peserta, siapa aja Bu Asih? Ada 2 orang. Oh ya Pak, untuk pemenang ataupun mendapatkan merchandise karena keaktifan selama webinar, yaitu diraih oleh Ibu Monica Yulia Stanti dan Ibu Esti Rahardianing Tias. Oh. Halo Mbak Esti. Kebetulan Mbak Esti adalah teman kuliah saya Bu Christine. Tapi ini bukan semua ya Bu. Ya. Untuk Bu Monica dan Bu Esti silahkan nanti boleh tuliskan kontaknya ya, kontak atau alamat ya Bu di chat ya. Jangan lupa, kalau enggak dituliskan nanti hadiahnya enggak terkirim. Ya, lalu untuk kuis yang dari saya tadi ya, yang mendapatkan hadiah adalah 2 orang juga. Yang pertama ada Bu Wiwin Handayani dan juga Bu Inika Mulyana. Selamat untuk Bu Wiwin Handayani dan Bu Inika Mulyana. Dan jangan lupa untuk Bu Wiwin dan Bu Inika juga silahkan tuliskan kontak di chatnya ya, tulis kontak dan alamatnya untuk pengiriman hadiah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dan kita akan tutup kegiatan kita hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Norta. Nah, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Kosmas. Sekali lagi mewakili pihak sekolah kepada Bu Christine yang sudah melayani kami malam ini. Waduh, saya dapat DM pribadi Bu, chatting. Wah, Bu Christine seru. Ada yang asik. lucu gitu ya. Oh gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih ya. Mas hostnya Bu Asih, lucu ya Bu Asih. Ya, Pak Kosmas apa meneh? Memang begini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang merasa terberkati mungkin bisa klik raise hand, silahkan. Yang terberkati oleh pelayanan Bu Christine. Waduh ya, semuanya raise hand ya ini ya. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, sekali lagi kita kasih aplaus ya buat Bu Christine. Terima kasih Terima kasih. Ya, mari kita sebelum beristirahat malam ini, Bapak Ibu, kita akan bersyukur dan berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang tak bersyarat, malam ini kami bersyukur karena di dalam kasih karunia yang Engkau berikan, kami boleh terus belajar sebagai orang tua. Kami bersyukur juga karena Tuhan menolong kami untuk menjadi orang tua yang tekun, belajar, sehingga kami nantinya juga boleh menjadi saluran berkat buat anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, juga buat siswa-siswa yang ada bersama dengan kami di sekolah. Sehingga kami bisa bersikap dengan lebih tepat, mengasihi mereka sebagai orang dewasa juga dengan tepat, sehingga kami boleh Tuhan pakai, membawa mereka selain mengenal Tuhan dengan lebih baik, juga mereka dewasa dalam kehidupan keseharian mereka. Terima kasih Tuhan untuk Bu Christine yang sudah menolong kami dengan
tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi juga memberi contoh-contoh dan memberikan kepada kami juga cara-cara, solusi bagaimana kami lebih berperan dengan baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan. Tolong kami untuk sabar sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai guru. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa juga di dalam pendidikan anak-anak saat ini bekerja sama dengan pihak sekolah, dengan Bapak Ibu guru, sehingga boleh membawa anak-anak kami memiliki kehidupan yang baik, menyenangkan. Mereka menikmati masa remajanya dan beruntung, bersyukur memiliki orang tua, memiliki guru, kami semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan pelayanan Bu Ekstin. Kami tahu di masa pandemi ini, Tuhan memakai dia dengan luar biasa, segala hal yang dipercayakan. Tuhan menolong persiapannya, Roh Kudus memberkati pada waktu hamba-Mu ini menyampaikan firman ataupun menyampaikan pengetahuan demi pengetahuan dan membagikan pengalaman. Kami percaya melalui Ibu Ekstin, banyak orang tua dan banyak remaja semakin terberkati. Terima kasih Bapak, sebentar kami juga akan beristirahat, kiranya Tuhan memimpin kami, menyertai kami, dan esok hari kembali kami berkarya sebagai orang tua, sebagai pendidik, dan juga mengerjakan bagian tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami peralaskan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lota. Rasanya kurang lengkap kalau saya tidak berfoto dengan para Bapak Ibu yang hebat ini ya. Baik, silakan open cam Bapak Ibu. Nah, sudah ya tampaknya. Berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Oke, gaya bebas Bapak Ibu, silakan. Bebas. Tidak kaku gitu ya. Gimana Pak? Salah sama putra putrinya ya. Siap Bapak Ibu, berikan gaya yang terbaik ya. Siap, 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, dan berikutnya kloter yang kedua, silakan. Ya. Oke, berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Oke, sekarang gaya yang luar biasa. Gaya yang nggak kalah super gitu ya. Siap, 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di waktu dan kesempatan yang lain. Dan Bu Christine juga sampai ketemu di lain waktu ya. Terima kasih ya. Selanjutnya Bu. Ya, terima kasih Krista Mitra, Bapak Ibu juga keren. Terima kasih Bu Ekstin. Terima kasih semua, terima kasih Bu Ekstin. Ya, sampai ketemu. Ya, terima kasih. Malam, makasih. Ada Pak Gideon barang ini. Terima kasih. Ya, saya malam, makasih. Terima ya. kasih. Terima kasih. Semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu semua.